Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada beliau Bapak Nur Halim selaku dosen pembimbing mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, dan saya sendiri Aprilian Mariska dengan NIM 21411040280 dari kelas 4 PAIA akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Nah, yang pertama saya akan menjawab bahwasanya mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI ini sangat bermanfaat untuk calon guru PAI, yang diantaranya yaitu yang pertama, calon guru PAI memahami landasan kurikulum PAI yang pada prakteknya nanti guru PAI inilah yang akan merancang dan mengembangkan kurikulum PAI berdasarkan peserta didiknya. Dan yang kedua yaitu ada calon guru PAI dapat meningkatkan kualitas pengajarannya, di mana memang fungsi utama daripada pendidik dan pengajar atau guru ini adalah membuat pemahaman dan meningkatkan ketertarikan mata pelajaran, ketertarikan peserta didik dengan mata pelajarannya itu. Nah, yang ketiga, calon guru PAI ini dapat mengembangkan desain kurikulum PAI, di mana yang tadi awal telah dijelaskan bahwasanya guru atau pendidik ini adalah fungsi utamanya yaitu membuat pemahaman pada siswa dan membuat ketertarikan siswanya itu terhadap mata pelajarannya. Nah, di mana disinilah guru ini membuat sebuah metode atau media pengajaran di dalam desain kurikulum PAI yang menarik bagi siswanya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Nah, memang pengajaran kurikulum ini tidak diintensifkan atau dimaksudkan dalam kurikulum resmi. Namun pengajarannya itu dapat dirasakan melalui pengalaman siswa atau mahasiswanya. Nah, contoh yang pertama yaitu hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi di dalam kelas, di mana yang pertama saya contohkan mengenai kedisiplinan waktu atau keterlambatan. Nah, kedisiplinan ini itu tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan siswa atau mahasiswanya masuk ke kelas atau masuk dalam mata pelajaran tersebut. Nah, secara tidak langsung ini telah mengajarkan kepada mahasiswanya yaitu tentang kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan juga penghargaan terhadap waktu. Nah, yang kedua, contoh yang kedua yaitu mengenai mengangkat tangan sebelum bertanya. Nah, pengajaran ini itu secara tidak langsung mempelajari mengenai kedisiplinan, keteraturan, dan juga respek dari dosen dan teman-teman. Nah, yang kedua, contoh mengenai hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi di luar kelas, yaitu yang pertama mengantri di kantin atau perpustakaan. Tidak disadari, tidak dimungkiri, ini telah mengajarkan kepada kita bahwasanya ada rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesabaran di dalamnya. Nah, contoh yang kedua yaitu mengenai membuang sampah di tempatnya atau menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, ini menjelaskan atau mempraktekkan bahwasanya nilai-nilai yaitu kebersihan lingkungan, penghargaan terhadap lingkungan, dan membantu kesehatan atau kebersihan di dalam lingkungan. Nah, upaya guru PAI dalam menciptakan hidden kurikulum dalam pengajarannya yaitu yang pertama ada memanfaatkan kegiatan di luar kelas. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan adanya permainan edukatif. Nah, yang ketiga itu memanfaatkan adanya pengajaran yang berbasis proyek. Nah, dari ketiganya ini, upaya ketiga ini itu mengajarkan kepada mahasiswanya bahwasanya adanya kerjasama tim, adanya kerja kelompok, adanya lingkungan sosial, keterlibatan mahasiswa dan siswa dalam lingkungan sosial. Nah, ini telah memunculkan nilai moral dalam hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi.
Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai Social Function Curriculum atau SFC. Nah, Social Function Curriculum atau SFC ini adalah salah satu model kurikulum yang memfokuskan kurikulum itu kepada pengembangan sosial, pengembangan keterampilan sosial, dan interpersonal siswa atau mahasiswa. Nah, guru PAI juga dapat mengembangkan hal tersebut dengan upaya yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan sosial dan interpersonal siswa atau mahasiswanya. Dalam prakteknya ini itu menentukan tujuan pembelajaran itu menghasilkan beberapa manfaat atau praktek dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan pengembangan di lingkungan sosial. Nah, yang kedua yaitu menentukan konten pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa atau mahasiswanya, di mana pengajaran ini telah mengajarkan nilai moral dan sosial mengenai kehidupan sehari-hari tersebut. Untuk upaya yang ketiga yaitu guru PAI dapat menentukan strategi pembelajaran, penilaian, dan juga melibatkan siswa aktif di dalam kelas melalui individunya sendiri atau kelompok. Nah, ini dapat mengajarkan kepada siswanya mengenai kerjasama tim, bekerja sama, dan juga nilai moral atau sosial lainnya. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu ada bagaimana sih kalau misalkan kita sebagai pendidik atau pengajar menentukan atau memilih salah satu model pembelajaran yang akan kita lakukan atau berikan kepada siswa dan mahasiswa. Nah, yang saya pilih yaitu model pembelajaran STAD, di mana artinya itu Student Teams Achievement Division. Nah, pengajaran ini itu melaksanakan bahwasanya pengajaran dilakukan dalam 4 atau 5 anggota kelompok yang berbeda-beda latar belakang masing-masingnya. Nah, di pengajaran model pembelajaran ini itu mengajarkan bahwasannya siswa itu harus berkolaborasi dan mengembangkan keterampilan sosial di dalam kelompoknya, dan mereka juga dapat bertanya jawab, memahami nilai-nilai ajaran agama dengan tanya jawab atau diskusi kelompok tersebut. Nah, dapat kita ketahui ya teman-teman, di mana kita itu sebagai pengajar dan pendidik itu tidak boleh memfokuskan hanya kepada kognitif siswa atau mahasiswanya, namun kita juga harus mengembangkan keterampilan sosial atau interpersonal daripada siswa atau mahasiswa kita, seperti itu. Baik, sekian jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.